Kegagalan itu nggak boleh dipandang dari hasil. Hasilnya gagal, selama lu bisa ambil lesson learn-nya dan lu berproses, lu menang. Oh, gue jadi orang yang harus bisa kelola duit. Ya kalau kagak pernah gagal investasi, gagal ngaco pakai duit, gimana cara kelola duit? Hidup ini paradoks. Di dalam kemenangan lu ada kegagalan lu. Di dalam kegagalan lu ada kemenangan lu. Contoh. Dari nol. Dejavu nih. Kita mau ngomongin dari nol cara menghadapi kegagalan. Makanya sebelum gagal 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. sekarang kita gitu, Bil. Judul tarik. Tara. Kuliah analisis, kuliah yang ajarin lo cari cuan dan minimalisir kegagalan. Bagaimana cara tidak gagal? Ya sekarang, tapi kan banyak yang bilang kegagalan itu kan pasti. Oh Kita iya, mulai bisnis pun salah satu quotes yang paling terkenal adalah kalau mau bisnis jangan takut gagal karena kegagalan itu hal yang pasti. Betul. Tapi kan namanya gagal itu kan nggak enak. Iya. Nah, gimana cara kita overcome kegagalan itu gitu? Oke. Pertama yang gue pelajari, kegagalan itu nggak boleh dipandang dari hasil. Biarpun lu akan mendefinisikan sebuah hal kegagalan itu gagal atau enggak dari hasil. Betul. Tapi lu harus belajar shifting itu melihat dari proses. Hasilnya gagal, selama lu bisa ambil lesson learn-nya dan lu berproses, lu menang. Lu tidak gagal. Lu berhasil. Oke. Kenapa? Contoh. Kita main game apa dulu yang paling gampang? Mario. Lompat, kena jamur, lompat, ting ting gitu ya. Jatuh, tet gitu ya. Jatuh kan, try again. Lu gagal tuh dari hasil. Oke. Tapi begitu try again, lu makin jago. Kenapa? Oh, gue udah pernah nabrak jamur yang ini. Oh, gue udah pernah ketabrak truk yang ini. Yeah. Abis ini gue gak mau lewat ini, abis ini gue begini. Improve. And then, abis lu try again dari gagal yang itu, lu masuk ke stage selanjutnya dan lu gagal lagi. Dan menurut gue, Tuhan menciptakan kegagalan untuk membuat lu menang dalam proses. Waduh, ini Kalau nggak ada kegagalan, lu belajar dari mana, Pak? Kalau lu baru mulai langsung berhasil, gue tanya kenapa lu berhasil, isinya semua kecongkakan. bener. Congkak. Emang gue jago. Apa gitu bahasa. Kalau orang lain 5 tahun, gue setahun, gue jago. Iya. Lu belajar apa? Lu cuma belajar sombong. Iya, betul. Tapi kalau lu gagal, Hmm. lu actually winning inside. Lu belajar. Oh, gue gagal karena kemarin kayak gitu. Sekarang gue nggak boleh. Oh, gue gagal kemarin yang ini. Gue nggak boleh. Oh, gue gagal. Makin lama, lu improve terus. Lu terus berkembang. Lu terus growing sebagai seorang manusia. Dan kalau tidak ada kegagalan, tidak ada perkembangan diri. Oke. Gimana kok cara jadi orang humble? Gampang. Jadi orang sombong dulu terus gagal. Ya. Kalau nggak bisa humble, Pak. Iya, bener. Harus gagal dulu. Karena setelah gagal lu belajar. Ternyata gue nggak sehebat itu ya. Ternyata ini tuh Tuhan yang kasih ya. Baru bisa humble. Oke. Kalau tidak pernah gagal di situ nggak bisa belajar humble-nya. Oh, jadi orang harus persistence. Mental harus tahan banting. Ya kalau kagak pernah dibanting, apa yang tahan? Iya, tahan banting tuh satu paket. Iya. Oh, gue jadi orang yang harus bisa kelola duit. Ya kalau kagak pernah gagal investasi, gagal ngaco pakai duit, gimana cara kelola duit? Oke. Hidup ini paradoks. Di dalam kemenangan lu ada kegagalan lu. Di dalam kegagalan lu ada kemenangan lu. Contoh, orang 2 tahun jeder, hoki, bleger, jadi sukses. Sombong. Ya, gak punya pondasi. Ya, gak ngerti cara berelasi. Gak ngerti cara ngelola berkat yang dia udah punya. Kelihatannya dia berhasil. Dalamnya gagal. Karena begitu abis ini dia jatuh, gimana dia mulai lagi? Iya, betul. Orang yang lu bilang, oh dia gagal. Tapi dia belajar. Dia kan ada waktunya dia berhasil. Dia menang, dia tahu cara naik lagi. Nice. Hidup ini tuh paradoks, lu gak bisa lihat. Makanya kenapa gue bilang, lihat sesuatu dari hasil doang, itu sangat shallow. Sangat permukaan. Karena sebetulnya yang dibentuk itu apa yang ada di dalam. Dari penjelasan lu sebetulnya arti kegagalan itu sesuatu hal yang jadinya positif gitu ya.
Lu memang positif. Padahal kan kegagalan mayoritas orang bilang itu kan hal yang negatif karena gagal kan ada Kalau berhasil, orang gagal. tua gue tidak gagal dan bercerai, Hmm. tidak ada gue yang sekarang. Ya. Oke, yang menarik adalah gini, Teh. Gitu loh. Gimana cara membuat point of view kita berbeda? Sedangkan gue yakin banyak orang tuh memandang kegagalan adalah sesuatu hal yang jelek doang. Gitu. Ini susah. Gue akan ngomong terkesan religi. Tapi ini gue disclaimer dulu. Gue gak ada maksud ke sana. Tapi apa yang membuat pola pikir kita berbeda adalah apa yang kita pegang dan kita masukkan ke dalam kepala kita tiap hari. Apa Kalau ya? yang gue masukin ke dalam hidup gue, kegagalan adalah sebuah kesalahan. Dan gue blaming diri sendiri. Setelah 10 tahun gagal, gue bunuh diri. Tapi ketika gue menerima bahwa kegagalan ini proses pembentukan Tuhan, setelah 10 tahun gue gagal, gue berhasil. Ada bedanya di sana. Tergantung apa yang lo pegang. Oke. Apa yang lo pegang akan menentukan how you respond terhadap sebuah hal. Jadi kalau lo tanya gue, kok lo bisa punya POV beda-beda dan positif? Ya karena gue ambil dari sumber yang paling positif. Oke. Yang memang menciptakannya seperti ini. Hmm. Ya kok tanya gue kenapa? Beda. Ya begini. Kemarin lu lucu banget Bel, lu ngomong sama gue apa? Lu tidak pernah self-claim lu itu wise. Ya. Dan lu tidak pernah ngepost ayat apapun tentang wisdom. Atau even bahas Salomo. Ya. And yet semua orang komennya lu bijak. Ya. Tapi ada juga orang yang bisa ngepost tentang Salomo terus dengan all the wisdom. Nggak ada yang bilang dia bijak. Ya. Itu kan lucu Bil. Betul. Karena ya ada dua hikmat kan di dunia ini. Karena wisdomnya dia dari luar dan wisdomnya gue dibentuk Tuhan di dalam. Dan itu bukan ibaratnya bukan dari lu. Bukan. Ya, nice. Gitu loh. Nah ini yang gue pengen teman-teman dengar dan tahu bahwa kenapa gue bilang yang penting survive. Selama lu survive, Tuhan terus bentuk lu. Selama lu survive, Tuhan terus jalan tuh proses pembentukan. Yang penting jangan lu gagal, lu cuma dapet depresinya. Nah itu. Lu harus ada lesson learn-nya, lu harus tahu what's next-nya. Ya. Gitu loh. Nah itu kan ibaratnya banyak orang mungkin yang dengar, ini kan Theoderic yang sekarang. Iya. Memandang kegagalan seperti itu. Betul. Nah Theoderic yang dulu, apakah waktu gagal langsung berpikir, oh ini proses, oh ini pembelajaran, nah ini. Nah itu boleh cerita nggak? Lu pertama kali gagal gimana? Frustrasi atau enggak? Dan gimana lu overcome akhirnya dan punya mindset yang kayak gini? Dulu gue sering gagal dan gue depresi. Dan gue frustasi. And then apa yang lu lakukan? Yang gue lakukan ya balik lagi tadi, apa yang gue pegang. Oke. Setiap kali gue gagal, biarpun hasilnya belum kelihatan, gue percaya penuh 100% bahwa kegagalan adalah proses pembentukan. Maka setiap kali gue terpuruk, gue cuma doa, gue bilang Tuhan, apa yang lu mau bentuk dari kegagalan gue ini, lu bentuk dah. Gue ikutin aja, titik. Oke. Kalau dulu, terus kok lu udah tahu kayak sekarang? Kagak. Gua aja, kalau dulu nggak gagal memaknai kegagalan, sekarang nggak akan berhasil memaknai kegagalan. Oke, berarti memang harus ada prosesnya. Ada. Jadi stres Semakin dulu banyak nggak orang apa-apa gagal dulu, dia akan semakin jadi orang yang matang dan dewasa. Gue akan lebih suka lihat orang yang udah pernah jatuh bangun terus dikasih momentum sama Tuhan gila-gilaan. It means dia mungkin half ready atau ready lah. Tapi kalau dia belum pernah gagal, dia dikasih rezeki terus, itu kasihan Pak. Itu kayak orang lu kasih naik gunung terus, habis ini jatuh, bup, mati. Karena sekali jatuh nggak ada Ekstrim pegangan. jadinya. Dan ada nggak orang yang tidak jatuh? Nggak ada. Ada nggak orang yang tidak naik? Nggak ada. Setiap orang itu berputar. Problemnya adalah ketika lu naik, lu belajar apa? Ketika lu jatuh, lu belajar apa? Yang gue bilang sama lu, Bill. Gue bertahun-tahun di awal dibentuk Tuhan dalam proses kesusahan dan kegagalan. Sekarang juga gue lagi diproses jadi bentuk Tuhan. Kenapa? Di saat semua berkat masuk, fame masuk, credibility masuk, duit masuk, bagaimana gue tetap punya karakter yang strong? Bagaimana tetap gue punya mindset yang gak rusak, gak terlena, gak sombong. Tidak terpengaruh dunia gitu-gitu. Iya, ini kan juga belajar gue. Bisa gak gagal? Ya mungkin bisa aja, tapi kan ini proses pembelajaran. Oke nih, kalau gitu pertanyaan gini. Gimana cara banyak orang yang mungkin stay di mereka gagal, mereka stay dengan kegagalan mereka, mereka stay dengan mental gagal mereka dan akhirnya membuat mereka putus asa yang lu bilang tadi. Apa yang membuat, karena feelings itu kan valid. Betul nggak? Enggak, feelings gak valid. Nggak valid. Karena kan sedihnya langsung. Enggak. Feelings Nggak itu determined by otak itu 90%. Oke, gue baru mau nanya. Ketika gue tadi bisa ngomong Tuhan, kegagalan gue ini proses pembentukan, feelings gue nggak mungkin sehancur
Orang yang mikir, oh gue gagal karena emang gue goblok. Beda pasti. Ah. Gue besok paginya udah bisa bangun lagi, maju lagi. Iya. Yang mikir gue gagal karena gue goblok dan nyalain diri sendiri, bisa 3 minggu lagi pak. Iya betul. Baru keluar kamar. Nah, tapi kalau orang berpikir ketika gagal memang itu bagian dari proses. Tapi kan sebetulnya kadang-kadang kita gagal juga ada kesalahan dari kita. Nah, makanya jangan pernah ngerasa diri lu pintar. Gue sampai sekarang selalu ngerasa diri gue goblok. Orang goblok yang tiap hari belajar. Kalau hari ini gue ngerasa gue pintar, gue akan sensitif, gampang tersinggung, gak mau terima masukan, gak mau terima kesalahan. Stop. Oke, jadi lu bisa belajar dari kesalahan. Ingat gak di podcast mana gue bilang, gue belajar nabung dari siapa? Mbak Iro. Itu hal yang sepele. Tapi maksud gue even bisa belajar dari IRT pak. Dari ART pak. Kenapa? Karena buat gue emang keren. Dan kalau hari ini gue ngerasa gue hebat, gue gak akan mau belajar dari ART. Sorry tuh saya gak ada maksud apa-apa, tapi kalian coba logic aja. Even gue banyak belajar dari supir Grab Lux, Gokar Lux yang gue pakai buat gue ke mana-mana. Gue orang bodoh yang diberikan Tuhan kesempatan belajar setiap hari, sehingga gue bahagia untuk bisa belajar semua hal baik yang orang punya. Oke, makanya Tapi lu the bisa moment belajar. gue berasa pintar, dari situ gue pasti turun, growth gue stuck. Pelan pasti. Karena lu gak pernah salah lagi. Iya. Karena lu pintar. Iya. Oke, Teh. Nah, sebetulnya kalau misalkan sekarang ya buat orang-orang yang sekarang mungkin lagi ngalamin yang tadi titik jatuh, ngerasa usahanya semua sia-sia. Kira-kira apa hal yang paling realistis yang perlu dilakukan, satu hal deh buat mereka Ke real impact kali ya. Enggak bercanda. Jadi oke. Kalau sekarang kalian desperate, bangun mental belaga gila yuk. Belaga gila tuh gini. Ketika kalian sekarang jatuh dan gagal, belajar aja bahwa yalah namanya emang gue orang bego, gagal ya gak apa-apa, wajar. Tapi ini proses pembelajaran supaya tambah pinter. Dengan kalian punya mindset dan sikap hati kayak gitu, pasti kalian akan less blame. Karena biasanya yang dipakai buat ngancurin diri kita adalah sifat blame. Blaming diri sendiri tuh destruktif banget. Banget. Makanya itu juga yang selalu dipakai kalau di ajaran kita, rasa bersalah itu selalu dipakai untuk menjauhkan kita sama Tuhan kita. Ada judgmental nanti di situ. Judgmental di situ. Jadi emang saya orang bodoh, emang saya orang tak pantas yang diberikan kesempatan sama yang di atas untuk belajar dari kegagalan ini, dan saya mau tambah pinter setiap harinya 1% deh gitu. Udah. Oke. Kalau gitu ini terakhir banget. Karena gue tiba-tiba kepikiran. Kalau kita ngomongin dalam konteks bisnis, ya kan tadi sebelumnya kita ngomongin tentang bisnis, 80% gagal di tahun pertama. Gimana cara membedakan kegagalan yang sementara? Kan ada gagal-gagal yang sementara, akhirnya dia coba lagi, akhirnya berhasil. Atau kegagalan yang menandakan bahwa gue kayaknya harus ganti jalur atau ganti bisnis. Ini susah. Kegagalan secara individu itu menurut gue gak ada kalau mindsetnya kayak tadi belajar. Karena setiap kegagalan individu itu cuma pintu untuk lo tambah pinter. Tapi kegagalan dalam industri bisnis, nah ini lo harus tahu. Kalau lu udah memberikan ruang 1-2 tahun dan lu berjuang maksimal mati-matian di industri lu, dan industri bisnis lu gak naik, terkadang memang lu harus aware juga, mungkin ada faktor makroekonomi yang mempengaruhi. Mungkin ada faktor behavior trend yang mempengaruhi. Kayak sekarang, startup winter. Apakah gue bisa bilang setiap foundernya tidak kompeten? Tidak. Enggak. Tapi kalau setiap foundernya berpikir mereka nggak kompeten terus nggak dapat funding, mereka bunuh diri. Betul. Ada satu fakta yang mereka harus terima yang namanya tech winter, ya tech winter. Kalau lagi winter, jangan maksa di situ. Pivot. Pak, semut aja mengumpulkan di musim apa pak? Betul. Di musim panen, di musim lagi. Musim dingin dia udah nggak ngumpulin. Musim dingin dia nggak ngumpulin, kenapa? Mati. Udah cukup. Iya mati kalau nggak. maksa. Ya berarti kita apa? Cari momentumnya di depan mata di mana, kumpulin di situ, kelola, simpen, begitu musim dingin datang, lu udah siap. Tinggal cari lagi mana industri yang musim panen lagi. Hidup itu masalah adaptasi. Betul. Ya, nggak bisa lah kita bilang idealis nih, gue mau seumur hidup A terus. Dia bisnis A terus gitu. Nggak ada. Ada dokter tiba-tiba jalannya jadi konten kreator. Iya betul. Ada apa? Arsitek jalannya jadi jualan full time kartu Pokemon. Ada. Hidup tuh nggak pernah ada yang tahu. Gitu loh. Jadi
Lihat apa yang di depan mata, maksimalin, gaspol. Ya ada juga statement waktu itu yang keluar dari mulut lu sebenarnya yang kita sama-sama discuss. Bisnis boleh mati asal lu nya hidup. Iya, benar. Ya kan? Benar. Jadi cari bisnis yang lain. Iya. Pivot. Iya. Dan itu tidak salah. Selama lu nya tambah pinter sebagai entrepreneur Betul. dan masih punya uang. Oke, mantap kalau gitu, Teh. Cukup dari gua. Ada tambahan dari lu? Aman? Udahlah, gue Udah rasa ya? tadi udah cukup. So buat teman-teman yang merasa gagal atau depresi, jangan salahin diri lu sendiri lah. Capek gila. Ya. Mau sampai kapan, dan itu nggak mengubah apa-apa. Karena gue dulu pernah begitu. Gue ngerasa semua hal yang kurang perform adalah salah gue. Ya which is kalau punya karyawan yang kayak gitu kita seneng sih di kantor. Tapi Improve terus, iya. tapi dia bentar-bentar minum antidepresan aja. Jadi ya, yang penting lesson learn dan corrective action, 2 itu aja udah. Oke. Titik. Siap. Thank you, Teh. Sampai ketemu di segmen dari nol selanjutnya.